Selamat siang Ibu, saya atas nama Primus Sengaja Naik, kelas 6A1, program studi ilmu sosiatri. Saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai mata kuliah studi kependudukan pada pokok bahasan 2, 3, dan 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi pada pokok bahasan 2 mengenai sumber data penduduk. Pada dasarnya sumber data penduduk terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama sensus penduduk, kemudian yang kedua registrasi penduduk, dan yang ketiga survei penduduk. Sensus penduduk merupakan penghitungan dan pengumpulan data dengan melibatkan seluruh jumlah penduduk di suatu negara. Kemudian yang kedua registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pencatatan penduduk di suatu negara untuk keperluan administrasi. Kemudian yang berikut survei penduduk. Survei penduduk merupakan pengumpulan data dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai sampel dari seluruh penduduk di suatu negara. Sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kemudian survei dilakukan bila mana ada keperluan yang harus dilaksanakan untuk melakukan sebuah survei. Adapun manfaat dari sebuah kegiatan survei penduduk yaitu yang pertama untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi penduduk di suatu wilayah seperti jumlah kelahiran dan kematian. Kemudian untuk membandingkan penduduk di wilayah suatu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian untuk mengetahui perkembangan sosial dan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Yang berikut untuk mendapatkan informasi kependudukan yang memungkinkan untuk menganalisa struktur penduduk, dan yang terakhir sebagai kerangka contoh untuk kepentingan survei lain. Jenis-jenis pencatatan penduduk tersebut pada dasarnya untuk mengetahui permasalahan kependudukan dari segi kuantitas dan kualitas penduduk. Yang pertama mengenai kuantitas penduduk. Masalah kependudukan dalam hal kuantitas berarti terkait dengan masalah kependudukan dalam hal jumlah. Secara singkat, masalah jumlah ini yang pertama jumlah penduduk, kemudian yang kedua pertumbuhan penduduk, kemudian yang ketiga persebaran atau keratan penduduk, dan yang berikut mengenai kualitas penduduk. Pada dasarnya kualitas penduduk ini berkaitan dengan mutu kehidupan atau kemampuan sumber daya manusianya. Hal-hal yang terkait dalamnya yang pertama mengenai masalah pendidikan, masalah kesehatan, kemudian rendahnya pendapatan per kapita. Kemudian pada pokok bahasan kedua, saya akan menjelaskan mengenai komposisi penduduk. Yang pertama analisis data. Data biasanya diperoleh, kemudian diproses, kemudian diinformasikan. Semua data itu diperoleh dari yang pertama data sensus, data survei, kemudian data registrasi. Kemudian diproses, data diambil dari penduduk, dimasukkan dalam tabel data, kemudian dihitung dan diukur berdasarkan rumus yang dibutuhkan, dan kemudian menerapkan hasil pengukuran. Sebuah komposisi penduduk dapat didasarkan melalui ciri-ciri tertentu seperti biologis, itu terdiri dari umur, jenis kelamin. Kemudian biologis terdiri dari tingkat pendidikan, status perkawinan dan sebagainya. Kemudian ekonomi dilihat dari lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan. Kemudian geografis dilihat dari daerah perkotaan atau pedesaan. Kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Kemudian yang berikut mengenai struktur umur. Struktur umur penduduk antara negara yang satu atau daerah yang satu dengan negara atau daerah yang lainnya tentu tidak sama. Struktur umur dipengaruhi oleh 3 variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Klasifikasi struktur umur. Struktur umur muda apabila kelompok umur muda di bawah 15 tahun. Kemudian struktur umur tua apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar. Kemudian yang berikut piramida penduduk. Piramida penduduk berisi komposisi penduduk menurut umur,
dan jenis kelamin yang digambarkan secara visual dalam bentuk grafik. Kemudian yang berikut, pokok bahasan 4, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk di dunia. Ada 3 tahap perkembangan penduduk. Yang pertama, zaman ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanglangi kehidupannya. Kemudian yang kedua, hal ini juga membedakan dengan jelas antara Homo sapiens dan kera. Dan yang ketiga, zaman ini berlangsung beberapa juta tahun dan dapat dibagi menjadi zaman peralatan, batu muda, batu tua, dan perunggu. Tahap perkembangan manusia yang kedua dilihat dari zaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian menetap. Kemudian yang ketiga, mulainya era industrialisasi, yaitu sekitar pertengahan abad ke-17 sesudah Masehi. 3 wilayah perkembangan penduduk. Yang pertama mencakup wilayah Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua mencakup wilayah Eropa Timur, Afrika Utara, Amerika Latin, dan Jepang. Kemudian yang berikut mengenai transisi vital. Proses transisi vital menurut Bakuo membuat tahapan transisi vital menjadi 3 tahap. Yang pertama, pratransisi, dilihat ketika tingkat kelahiran dan tingkat kematian sama-sama tinggi. Kemudian yang kedua, transisi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian lebih rendah, mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk alami lebih tinggi ataupun bisa sedang. Dan yang ketiga merupakan pasca transisi, di mana tingkat kematian dan tingkat kelahiran kedua-duanya rendah, hampir sama, kontrastis dipraktikkan. Perbedaan regional transisi di Indonesia. Perbedaan secara regional dalam angka kematian dan kelahiran menyebabkan tidak semua provinsi akan menyelesaikan proses transisinya pada tahun yang sama. Kemudian yang berikut, transisi mobilitas penduduk. Menurut Zelensky 1971 menyusun hipotesis, transisi mobilitas penduduk mengasumsikan adanya hubungan antara tahap pembangunan ekonomi dengan pola mobilitas penduduk. Sekian saja penjelasan singkat mengenai materi studi kependudukan pada pokok bahasan 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih.